Di lain sisi, Tuan Gong berhasil masuk ke dalam kota mekanisme melewati jalan tembus. Sementara itu, Guru Ban merasa semua serangan ini pasti ulah dari teman lamanya, karena mustahil ada yang tahu kelemahan dari kota mekanisme selain teman lamanya tersebut yang tak lain adalah Tuan Gong, sesama orang yang menyukai mesin dan mekanisme. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang ternyata Guru Ban bersama Tuan Gong di saat dulu sama-sama murid dari klan Mohis yang bekerja sebagai pembuat mesin dan alat-alat mekanisme. Mereka sangat akrab satu sama lain. Di sini Guru Ban ingin sekali memasuki ruangan terlarang yang berada di kota mekanisme tersebut, karena ia curiga pasti ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan di sana. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Gong menjadi ikut penasaran. Pada zaman itu, pemimpin klan Mohis sudah dipegang oleh Tuan Jin, dan Tuan Jin melarang keras siapapun yang masuk ke dalam ruangan terlarang. Setelah itu, Tuan Jin hendak pergi keluar sebentar. Kunci mekanisme untuk membuka ruangan terlarang dititipkan kepada Tuan Gong dan mempercayakannya untuk menjaga ruangan tersebut. Jangan sampai ada orang yang masuk. Namun siapa sangka Tuan Gong menyelewengkan kepercayaan dari Tuan Jin kepadanya dan mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun ia gagal karena Tuan Jin berada di sana dan belum pergi. Karena ketahuan, ia pun mengeles kalau saat ini ia sedang berpatroli untuk menjaga ruangan itu. Alhasil, kunci itu pun diambil kembali. Tuan Gong terus menatap tajam ke arah kunci yang dibawa oleh Tuan Jin. Kembali ke masa sekarang. Karena Tuan Jin belum kembali ke kota mekanisme, semua pasukan dan orang-orang di sana memilih Geni untuk menjadi pemimpin sementara. Geni yang mendapatkan amanah seperti itu lalu memerintahkan siapa saja yang berani untuk ikut bersamanya dalam melawan pasukan musuh di luar sana. Semua pasukan klan Mohis mulai bersemangat. Kita pun kembali lagi ke masa lalu. Di kala itu, terdengar kabar kalau Tuan Jin telah tewas. Semua orang tentu saja sangat bersedih. Begitu juga dengan Guru Ban. Namun tidak dengan Tuan Gong, yang di dalam hatinya menjadi sangat senang. Tuan Jin lalu dimasukkan ke dalam peti mayat dan disimpan ke dalam ruangan terlarang. Gong lalu melewati jalur bawah tanah yang sudah ia buat agar bisa masuk ke dalam ruangan terlarang. Adegan lalu berpindah ke masa sekarang dan terlihat Gong yang masuk ke dalam jalur bawah tanah melihat jalur tersebut telah ditutup dan tak lain yang menutupnya adalah Guru Ban. Ia pun menjadi kesal dan kembali lagi. Adegan lalu kembali lagi ke masa lalu. Ia yang berhasil masuk ke dalam ruangan terlarang mencoba mengambil kunci di tangan Tuan Jin di dalam peti mayat. Namun siapa sangka tangannya tiba-tiba ditusuk dan Tuan Jin tidaklah mati. Di sana juga ada Guru Ban. Tuan Jin sengaja berpura-pura mati karena ia tahu Gong memiliki niat busuk. Dan untuk membuktikan semuanya itu, Tuan Jin sengaja berpura-pura mati. Karena merasa malu dan ketahuan niat busuknya, ia pun pergi meninggalkan kota mekanisme. Kembali ke masa sekarang, ia sesaat melihat ada dua orang goblok yang bertengkar satu sama lain. Gong memanfaatkan itu dengan berakting dan berpura-pura kalau ia merupakan penjaga ruangan terlarang. Mereka bertiga menjadi curiga karena sebelumnya tidak pernah melihatnya.
Gong menjawab kalau ia selama ini hidup di dalam ruangan terlarang. Namun di saat ia keluar sebentar, ruangan itu telah tertutup dan ia tak bisa masuk lagi ke dalam. Soyu bersama Tian main asal percaya saja dengan ucapannya. Dan Soyu berkata kalau ia tahu cara membuka ruangan terlarang. Nona Goyu mencoba memperingati mereka untuk tidak usah bertindak gegabah dan harus melaporkan dahulu kepada Geni. Namun mereka berdua tidak mau dan memilih percaya dengan semua ucapan dari Gong. Alhasil, Soyu membuka pintu tersebut. Namun terlihat Gong justru tidak masuk ke dalam dan membiarkan mereka bertiga masuk ke sana. Hal itu dilakukannya supaya jebakan mekanisme yang berada di dalam ruangan terlarang dipecahkan oleh mereka, dan Tuan Gong tinggal menunggu hasilnya. Singkat cerita, mereka bertiga melewati rintangan pertama. Di sana terdapat jurang pedang yang kalau mereka jatuh pasti akan tewas. Sesaat, Tian melihat terdapat sebuah tali rantai, namun ia tidak mampu untuk menariknya. Soyu lalu membantu untuk menarik tali tersebut, dan terlihat terdapat sebuah pijakan yang keluar dari tembok. Mereka pun akhirnya sadar untuk melewati jurang pedang tersebut, mereka harus menarik setiap tali rantai di sana. Karena hanya Soyu yang kuat menariknya, mereka pun mengandalkan Soyu untuk melakukan hal tersebut. Sambil menarik satu persatu tali rantai, mereka melompati satu persatu pijakan yang keluar. Namun, waktunya tidak lama. Apabila mereka terlambat untuk melompat, maka mereka akan terjatuh. Setelah berhasil melewati rintangan pertama, mereka kembali menemukan sebuah ruangan. Dan rintangan kedua saat ini, yaitu mereka harus melewati jurang di sana, menggunakan bambu yang menancap di tembok. Tian dengan percaya diri langsung melompat melewati bambu-bambu tersebut. Hal itu bisa ia lakukan karena ia memiliki bakat meringankan tubuhnya sejak kecil. Ia pun melompat sambil melakukan akrobatik. Goyu menjadi sangat khawatir dengannya. Namun bodohnya di sini, Tian terpeleset dan Johnny miliknya menghentam bambu tersebut. Ia pun kembali sambil diikat tali akar yang telah dibuat oleh Nona Goyu agar ia tetap aman. Setelah itu, ia pun kembali melewati bambu-bambu di sana dan berhasil selamat. Tian lalu menarik sebuah tuas dan seketika jembatan mulai keluar. Hal itu dimanfaatkan oleh Soyu bersama Nona Goyu untuk melewati jembatan tersebut. Di saat mereka berjalan semakin masuk ke dalam, Soyu dan Tian tiba-tiba terperosok ke dalam jurang jebakan di sana. Mereka berdua lalu melihat sebuah piramida yang keluar. Tian main asal pegang saja yang membuat mesin jebakan pembunuh mulai aktif. Alhasil mereka pun menjadi panik dan kalang kabut. Bagaimana cara untuk menghentikan mesin tersebut? Tak lama kemudian Nona Goyu juga ikut turun ke bawah karena ia tidak mungkin meninggalkan mereka berdua.
Karena panik, Soyu memutar piramida itu sesuai dengan urutan warnanya. Hal itu memang berhasil menghentikan mesin di sana, namun hanya sebentar, dan mesin pembunuh mulai bergerak lagi dan semakin cepat. Di sini Nona Goyu seperti mengingat sesuatu hal. Ia pun mengambil piramida itu dan sesaat cahayanya memantul ke langit buatan di sana. Dan seketika mesin pembunuh berhenti dan pintu keluar mulai terbuka. Setelah itu ia menemukan sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat mainan miniatur kastil. Kita pun flashback ke masa lalu yang ternyata mainan tersebut memang miliknya yang diberikan oleh sang ibu untuk menghiburnya dikala ia bersedih. Namun di saat dulu karena peperangan terjadi, terlihat ayahnya yang ternyata Tuan Jin mengajak Goyu bersama sang ibu untuk segera pergi agar bisa selamat. Kembali ke masa sekarang. Di saat mereka keluar, semua kebenaran itu telah terungkap. Goyu menyadari ruangan terlarang hasil buatan dari ayahnya, yaitu Tuan Jin, untuk menyimpan semua kenangan miliknya. Tuan Jin ternyata memang benar ayahnya, yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Tian waktu itu. Ia pun sangat bersedih kenapa Tuan Jin sampai saat ini belum mau mengakuinya kalau dirinya adalah anaknya. Setelah itu mereka menemukan sebuah patung raksasa dan jalan menuju keluar dari ruangan tersebut. Namun apesnya, tanah tempat mereka berpijak justru terbelah menjadi dua. Dari sinilah Goyu mulai bingung harus melompat ke arah Tian atau Soyu. Namun akhirnya ia memilih melompat ke arah Tian. Alhasil, Soyu yang melihat hal tersebut langsung menyadari kalau Goyu menyukai Tian, bukan dirinya. Ia pun bersedih dan mencoba bersikap dewasa. Dan mereka pun melewati jalan yang terpisah. Di lain sisi, Tuan Wei bersama pasukannya berhasil tiba di pintu masuk kota mekanisme. Dan sesaat pintu itu pun terbuka, dan mereka pun masuk ke dalam. Baru saja masuk, mekanisme jebakan langsung aktif dan menyerang mereka semua. Tuan Wei yang melihat ada sebuah pintu yang terbuka lalu mengajak anak buahnya untuk masuk ke dalam. Namun sayang, pintu itu tertutup dan ia terpisah dengan pasukan dari negara Qin yang ia bawa. Siapa sangka semuanya itu memang jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Geni beserta Guru Ban. Dan Guru Ban sengaja membuka pintu tersebut untuk memisahkan Tuan Wei bersama pasukan yang ia bawa. Tak lama kemudian, jaring besi jatuh ke bawah dan mengurung mereka. Namun terlihat Tuan Wei berhasil selamat dari jaring tersebut. Ia pun menahan semua anak panah yang menyerang dan berhasil melepaskan semua anak buahnya. Pasukan kota mekanisme yang bersiap mulai menyerang. Namun sayang mereka tidak tahu kalau Tuan Wei masih selamat. Alhasil mereka pun kalah bertarung dan dibunuh. Informasi itu diketahui oleh Geni. Ia pun terkejut misi mereka ternyata saat ini telah gagal total untuk menangkap Tuan Wei. Mau tidak mau, ia pun harus turun tangan saat ini. Kembali ke mereka, terlihat Tian bersama Goyu memasuki ruangan yang banyak sekali patung yang membawa senjata. Secara perlahan, mereka melewati patung tersebut. Goyu berkata kalau ia memiliki firasat yang sangat buruk.
Tian mencoba menenangkannya dan berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Soyu yang memasuki ruangan lain sesaat kakinya terikat dan tiba-tiba ada papan catur yang keluar dari sana. Peraturan yang ia baca, Soyu harus bisa menang dalam duel catur tersebut dan yang ia lawan merupakan mesin. Kembali ke mereka, Tian bersama Goyu tidak mengetahui setiap langkah yang mereka pijak membuat mesin mekanisme menjadi aktif dan patung tersebut satu persatu mulai hidup. Soyu yang bermain catur di sana sesaat hampir saja kalah melawan mesin bot dan seketika pedang yang banyak sekali dari sisi kanan dan sisi kiri mulai aktif. Ia pun sadar apabila ia kalah maka ia akan terbunuh. Tian melihat ada sebuah robot besar di sana dan mulai menaikinya. Ia pun mengambil sebuah kunci yang melekat di sana dan kunci tersebut berguna untuk membuka pintu keluar. Namun naas karena kuncinya dicabut, robot itu pun langsung hidup dan menyerang mereka berdua. Sedangkan Soyu terus berjuang agar dirinya tidak terbunuh. Sesaat, pedang-pedang itu mulai berhenti bergerak dan sedikit lagi menyentuh tubuhnya. Ternyata ia berhasil mengembalikan keadaan dan secara perlahan memenangkan permainan catur tersebut. Kembali ke mereka, Tian bersama Goyu mengetahui kelemahan dari mekanisme mesin tersebut. Mereka harus berpijak di antara celah ubin di lantai. Karena setiap pijakan mereka, mesin mekanisme terus berjalan dan aktif. Alhasil, mereka pun berjalan di antara celah ubin di lantai, supaya robot itu tidak bergerak. Soyu akhirnya memenangkan permainan catur. Terlihat bidak caturnya berwarna hitam. Setelah itu ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Tian lalu membuka pintu keluar menggunakan kunci yang telah ia dapatkan. Namun sayang, robot itu kembali aktif dan menyerang. Tian yang sudah tertangkap meminta Goyu untuk segera keluar menyelamatkan dirinya. Goyu menjadi sangat panik. Namun seketika suara teriakan dari Tian tiba-tiba menghilang. Ia pun sangat bersedih karena mengira Tian sudah tewas terbunuh.